Firman Tuhan Harian. Segera setelah menciptakan umat manusia, Tuhan mulai menjalin hubungan dengan manusia dan berbicara kepada manusia, dan wataknya mulai diungkapkan kepada manusia. Dengan kata lain, dari saat Tuhan pertama kali menjalin hubungan dengan umat manusia, tanpa terhentikan, Dia mulai memberitahukan hakikatnya, apa yang dimilikinya, dan siapa Dia secara terbuka kepada manusia. Terlepas dari apakah orang-orang pada zaman dahulu atau orang-orang pada zaman sekarang mampu melihat atau memahaminya, Tuhan berbicara kepada manusia dan bekerja di antara manusia, menyingkapkan wataknya dan mengungkapkan hakikatnya. Ini adalah fakta dan tidak terbantahkan oleh siapapun. Ini juga berarti bahwa watak Tuhan, hakikat Tuhan, apa yang dimilikinya, dan siapa Dia terus-menerus dinyatakan dan diungkapkan tatkala Dia bekerja dan menjalin hubungan dengan manusia. Dia tidak pernah menutupi atau menyembunyikan apapun dari manusia, melainkan menyatakannya secara terbuka dan melepaskan wataknya sendiri tanpa merahasiakan apapun. Dengan demikian, Tuhan berharap manusia dapat mengenalnya serta memahami watak dan hakikatnya. Dia tidak ingin manusia menganggap watak dan hakikatnya sebagai misteri abadi, dan Dia juga tidak ingin umat manusia menganggap Tuhan sebagai sebuah teka-teki yang tidak pernah dapat dipecahkan. Setelah umat manusia mengenal Tuhan, barulah mereka dapat mengetahui jalan ke depan dan menerima bimbingan Tuhan, dan hanya umat manusia semacam inilah yang dapat benar-benar hidup di bawah kekuasaan Tuhan, hidup di dalam terang, di tengah berkat Tuhan. Firman dan watak yang dinyatakan dan diungkapkan Tuhan merepresentasikan kehendak dan juga hakikatnya. Ketika Tuhan menjalin hubungan dengan manusia, apapun yang Dia katakan atau lakukan, atau watak manapun yang Dia ungkapkan, dan apapun yang manusia lihat dari hakikatnya, apa yang dimilikinya dan siapa Dia, semuanya itu merepresentasikan kehendak Tuhan bagi manusia. Sebanyak apapun manusia mampu menyadari, mengerti atau memahaminya, semua itu merepresentasikan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagi manusia. Ini tidak diragukan lagi. Kehendak Tuhan bagi umat manusia adalah bagaimana Dia menuntut mereka menjadi apa yang Dia tuntut untuk mereka lakukan, bagaimana Dia menuntut mereka menjalani hidup, dan bagaimana Dia menuntut mereka agar mampu memenuhi kehendak Tuhan. Apakah hal-hal ini tidak dapat dipisahkan dari hakikat Tuhan? Dengan kata lain, Tuhan menyatakan wataknya, semua yang dimilikinya, dan siapa Dia, serta pada saat yang sama, Dia membuat tuntutan terhadap manusia. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada yang disembunyikan, dan tidak ada yang ditambah-tambahkan. Namun, mengapa manusia tidak mampu mengetahui dan mengapa dia tidak pernah mampu memahami watak Tuhan dengan jelas? Mengapa manusia tidak pernah menyadari kehendak Tuhan? Apa yang diungkapkan dan dinyatakan oleh Tuhan adalah apa yang Tuhan itu sendiri miliki dan siapa Dia. Itu adalah setiap bagian dan sisi dari wataknya yang sebenarnya. Jadi, mengapa manusia tidak dapat melihatnya? Mengapa manusia tidak mampu memiliki pengetahuan yang menyeluruh? Ada alasan penting untuk hal ini. Jadi, apakah alasannya? Sejak saat penciptaan, manusia tidak pernah menganggap Tuhan sebagai Tuhan. Pada masa-masa paling awal,
Apapun yang Tuhan lakukan yang berkaitan dengan manusia, manusia yang baru saja diciptakan, manusia memperlakukan Tuhan tidak lebih dari seorang pendamping, sebagai seseorang untuk diandalkan, dan manusia tidak memiliki pengetahuan atau pemahaman tentang Tuhan. Dengan kata lain, manusia tidak mengetahui bahwa apa yang dinyatakan oleh pribadi ini, pribadi yang dia andalkan dan anggap sebagai pendamping ini, adalah hakikat Tuhan, dan manusia juga tidak mengetahui bahwa pribadi ini adalah pribadi yang mengatur segala sesuatu. Secara sederhana, manusia pada masa itu sama sekali tidak mengenali Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa langit dan bumi dan segala sesuatu telah dijadikan olehnya, dan mereka tidak tahu dari mana Dia berasal, dan terlebih lagi tidak tahu siapa dirinya. Tentu saja, pada saat itu Tuhan tidak menuntut manusia untuk mengenal atau memahami dirinya, atau untuk mengerti semua yang Dia lakukan, atau mengetahui tentang kehendak-Nya, karena ini merupakan masa-masa paling awal setelah penciptaan manusia. Ketika Tuhan memulai persiapan untuk pekerjaan pada zaman hukum Taurat, Tuhan melakukan beberapa hal kepada manusia dan juga mulai mengajukan beberapa tuntutan terhadap manusia, memberitahu manusia bagaimana memberikan persembahan dan menyembah Tuhan. Baru setelah itulah, manusia mendapatkan beberapa gagasan sederhana tentang Tuhan, dan baru pada saat itulah dia mengetahui perbedaan antara manusia dan Tuhan, dan bahwa Tuhan adalah pribadi yang menciptakan umat manusia. Ketika manusia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan dan manusia adalah manusia, terbentanglah jarak tertentu antara dirinya dan Tuhan, tetapi Tuhan tetap tidak meminta manusia untuk memiliki pengetahuan yang luas atau pemahaman yang mendalam tentang dirinya. Jadi, Tuhan memberi kepada manusia tuntutan yang berbeda berdasarkan pada tahap dan keadaan pekerjaannya. Apakah yang engkau semua lihat dalam hal ini? Aspek apakah dari watak Tuhan yang engkau semua pahami? Apakah Tuhan itu nyata? Apakah tuntutan Tuhan terhadap manusia sesuai? Selama masa-masa paling awal setelah Tuhan menciptakan manusia, ketika Tuhan belum melakukan pekerjaan penaklukan dan penyempurnaan atas manusia, dan belum menyampaikan terlalu banyak firman kepadanya, Dia hanya menuntut sedikit dari manusia. Apapun yang manusia lakukan dan bagaimana dia berperilaku, bahkan jika dia melakukan beberapa hal yang menyinggung Tuhan, Tuhan mengampuni dan mengabaikan semuanya. Ini karena Tuhan tahu apa yang telah Dia berikan kepada manusia dan apa yang ada dalam diri manusia, dan dengan demikian Dia pun tahu standar tuntutan apa yang harus Dia buat bagi manusia. Meskipun standar tuntutannya pada saat itu sangat rendah, ini bukan berarti bahwa wataknya tidak agung atau bahwa hikmat dan kemahakuasaannya hanyalah kata-kata kosong. Bagi manusia, hanya ada satu cara untuk mengetahui watak Tuhan dan Tuhan itu sendiri, dengan mengikuti langkah-langkah pekerjaan pengelolaan Tuhan dan penyelamatan manusia, dan menerima firman yang Tuhan sampaikan kepada umat manusia. Begitu manusia mengetahui apa yang Tuhan miliki dan siapa Dia, serta mengetahui watak Tuhan, akankah dia tetap meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan pribadinya yang nyata kepada dia? Tidak, manusia tidak akan meminta dan bahkan tidak berani memintanya, karena setelah memahami watak Tuhan, apa yang dimilikinya dan siapa Dia, manusia akan melihat Tuhan yang benar itu sendiri dan pribadinya yang nyata.
Ini adalah hasil yang tidak terelakkan. Karena pekerjaan dan rencana Tuhan berkembang maju tanpa henti, dan setelah Tuhan membuat perjanjian pelangi dengan manusia sebagai tanda bahwa Dia tidak akan pernah lagi memusnahkan dunia menggunakan air bah, Tuhan memiliki keinginan yang semakin kuat untuk mendapatkan mereka yang bisa sepikiran dengannya. Karena itu, Dia juga memiliki harapan yang jauh lebih mendesak untuk mendapatkan mereka yang mampu melakukan kehendak-Nya di bumi, dan terlebih lagi untuk mendapatkan sekelompok orang yang mampu membebaskan diri dari kekuatan kegelapan dan yang tidak terikat oleh iblis, sekelompok orang yang akan mampu memberi kesaksian tentang Dia di bumi. Mendapatkan sekelompok orang seperti itu adalah harapan Tuhan sejak lama. Itulah yang telah Dia nanti-nantikan dari sejak saat penciptaan. Jadi, terlepas dari Tuhan menggunakan air bah untuk memusnahkan dunia, atau terlepas dari perjanjiannya dengan manusia, kehendak, kerangka berpikir, rencana dan harapan Tuhan, semuanya tetap sama. Apa yang ingin dilakukannya, hal yang dirindukannya jauh sebelum waktu penciptaan adalah mendapatkan mereka yang ingin Dia dapatkan di antara umat manusia. Mendapatkan sekelompok orang yang mampu memahami dan mengetahui watak-Nya, serta mengerti kehendak-Nya, sekelompok orang yang akan bisa menyembah-Nya. Kelompok orang semacam inilah yang benar-benar akan mampu memberi kesaksian tentang Dia dan dapat dikatakan bahwa mereka akan menjadi orang-orang kepercayaannya.